Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh. Amalan sederhana tapi rezeki jadi lancar. Ada 3 hal amalan sederhana yang jika dilakukan, hal ini akan jadi sebab lancarnya rezeki. Namun, ada juga 3 hal yang jika dilakukan akan jadi sebab terhambatnya rezeki. Ada 3 hal yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya contohkan, dan 3 hal sederhana ini sebenarnya juga bisa menjadi wasilah lancarnya rezeki. Asal istiqomah, pasti ada dampaknya. Saya sudah praktekkan sendiri. 1. Tersenyum saat bertemu orang lain. Bertemu dengan orang di zaman sekarang tentu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita tidak ketemu orang lain. Namun ada satu amalan yang bisa jadi sebab bertambahnya kebaikan kita saat bertemu orang lain, yakni tersenyum. Senyum itu amalan pemundang rezeki. Bukankah pelanggan akan lebih senang bertemu dengan sales yang ramah dan murah senyum? Front office yang memiliki senyum ramah lebih cenderung memberikan kesan hangat dan profesional. Di dunia bisnis dan penjualan, senyum dan ramah adalah satu paket yang mengesankan pelayanan prima atau service excellent. Bagaimana mungkin orang akan memberikanmu peluang, uangnya, dan memutuskan bekerja sama denganmu jika untuk senyum saja tak mau? Wajah yang murah senyum membuat orang lain nyaman dan tenang, dan itu salah satu wasilah mudahnya rezeki datang. Karenanya Rasulullah selalu tersenyum kepada siapapun. Dari Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarangku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandangku kecuali dalam keadaan tersenyum di hadapanku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tak salah kalau banyak yang mencintai Rasulullah. Sebab itu, ingin rezeki mudah mendekat kepadamu, tersenyumlah. Karena orang lain adalah di antara wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan rezeki untuk kita. Didekati banyak orang sama dengan banyak didatangi rezeki. Dijauhi banyak orang sama dengan ditinggalkan rezeki. 2. Mendahului dalam mengucapkan salam. Meskipun mungkin ini terlihat biasa, sebenarnya mendahului mengucapkan salam adalah amalan hebat yang banyak memiliki fadilah. Sampai-sampai sahabat yang sangat terkenal begitu semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sering keluar dari rumahnya untuk pergi ke pasar, bukan untuk jual beli, tapi agar bisa mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya. Kenapa sampai begitu? Tentu karena beliau tahu betul fadilah mengucapkan salam ini. Mengucapkan salam itu doa, dan pahala kebaikannya juga tak bisa diremehkan. Dari Abu Umamah, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, jika 2 orang laki-laki bertemu, siapakah hendaknya yang memulai mengucapkan salam?" Beliau menjawab, yang lebih dahulu memberi salam adalah orang yang lebih utama di sisi Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Kawan, hidup ini adalah tentang mencari cintanya Allah. Semakin banyak kita mengumpulkannya, maka semakin mudah pula kehidupanmu dunia dan akhirat. Dan ternyata, mendapatkan cinta Allah tidak selalu dengan amalan yang besar. Itulah kemuliaan Allah. Jika ibarat pahala atau cintanya Allah itu laksana hidangan lezat, maka sebenarnya siapa yang memulai mengucapkan salam, dia seperti mengambil bagian yang terbaik terlebih dahulu dari sebuah hidangan. Dan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, An Abdillah bin Amru anna rajulan sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayul Islam khair, qala tud'imu ta'am, wa taqra'u salam ala man arifta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amru, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Nabi menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Yuk biasakan mengucapkan salam dan sekalian gemar memberi makan orang lain. 3. Tidak berpisah setelah bertemu siapapun kecuali dalam keadaan telah saling memaafkan. Kenapa ini penting? Gini penjelasannya. Pintu surga itu 8 dan salah satunya adalah pintu memaafkan orang lain. Kawan, jika surga yang tak ternilai harganya saja bisa diperoleh dengan cara memaafkan orang lain, apalagi cuma perkara rezeki di dunia. Dan ini yang seringkali masih kita abaikan. Berpisah dalam keadaan saling meminta ridho satu sama lain itu akan membawa perbedaan yang besar banget. Karena jangan sampai semakin banyak bertemu orang, semakin banyak dosa. Semakin sering bertemu orang justru semakin mengumpulkan benci dan sakit hati dari orang lain. Dan 3 hal yang membuat rezeki sempit adalah 1. Sering muram di hadapan orang lain. 2. Enggan bertugur sapa. 3. Dan hasad setiap kali melihat nikmat orang lain. Ketiganya harus segera ditinggalkan. Dan kalau dipikir-pikir, itu semua adalah sebab kita mudah dibenci orang lain dan juga jadi sebab kita membenci orang lain. Jika Rasulullah SAW pernah ditegur Allah karena sedikit masam wajahnya,
Itu lantaran Allah tahu wajah yang sering muram, masam, cemberut adalah penghambatnya rezeki. Dan itulah sebabnya perlahan orang akan menjauh dan rezekinya menjadi sempit. Selamat menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.